Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakian Mukti dari jurusan Pendidikan Nonformal kelas 3C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS tentang uji JSP, yaitu uji T Pirate Sample. Jadi saya melakukan penelitian tentang judulnya analisis penerapan model PJBL dalam peningkatan pembelajaran mandiri di PKBM Abdi Pertiwi. Yang saya gunakan uji JSP ini adalah uji T, yaitu Pirate Sample. Jadi latar belakang penelitian saya adalah proses pembelajaran itu ada berbagai macam bentuk, mulai dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan ataupun motivasi agar peserta didik bisa belajar lebih efektif. Nah, pendidikan saat ini tuh menekankan pada pengembangan keterampilan kritis seperti kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Nah, salah satu pendekatan model pembelajaran yang pastinya akan relevan dengan zaman sekarang ini adalah PJBL, yaitu Project Based Learning. Di mana PJBL ini adalah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan nih yang bersifat open-ended untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk menghasilkan nantinya output sebuah produk dari hasil pembelajarannya. Jadi kalau di PNF itu biasanya kebanyakan tugas-tugasnya juga berupa program, berupa outputnya berupa produk ataupun video ataupun program-program yang memang bentuknya itu seperti PJBL. Nah, model pembelajaran ini tuh dipandang sebagai sebuah model yang digunakan untuk mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan problem solving, dan membiasakan siswa menggunakan kemampuan berpikir analitis. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari analisis ini adalah untuk menjelaskan konsep dan prinsip dasar model PJBL dengan pembelajaran mandiri yang ada di PKBM Abdi Pertiwi. Lalu ada menganalisis efektivitas penerapan PJBL dalam meningkatkan pemahaman pembelajaran peserta didik di PKBM Abdi Pertiwi. Lalu ada mengukur tingkat motivasi belajar sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran PJBL di PKBM Abdi Pertiwi. Lalu ada menganalisis efektivitas penerapan PJBL dalam meningkatkan pemahaman pembelajaran peserta didik di PKBM Abdi Pertiwi. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di sini merupakan mixed method atau gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi kualitatifnya adalah berupa studi literatur. Jadi saya mencari beberapa sumber-sumber dari jurnal untuk sebagai referensi. Lalu kuantitatifnya adalah menggunakan metode uji JSP secara yang hasilnya nanti terdeskripsi secara statistik atau numerik. Lalu di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana konsep model PJBL diintegrasikan dalam pembelajaran mandiri pada PKBM Abdi Pertiwi. Lalu bagaimana tingkat motivasi belajar peserta didik di PKBM Abdi Pertiwi sebelum dan sesudah penerapan model PJBL. Nah, lalu ada apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat motivasi belajar peserta didik dari model PJBL di PKBM Abdi Pertiwi ini. Lalu di sini juga saya merumuskan hipotesis penelitian. Yang pertama, H0-nya pastinya tidak terdapat setelah dilakukan uji JSP ini. H0-nya akan menganalisis atau akan memberikan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada peningkatan pemahaman peserta didik PKBM Abdi Pertiwi sebelum maupun sesudah penerapan model PJBL di pembelajaran mereka nanti. Lalu kalau H1-nya pastinya terdapat perbedaan yang signifikan pada peningkatan pemahaman peserta didik PKBM Abdi Pertiwi sebelum dan sesudah penerapan model PJBL. Lalu di sini ada notnya. Jika P lebih kecil dari alfanya, maka artinya menerima H1 yang berarti itu ada pengaruh. Tapi jika P-value-nya lebih besar pada 0,05, berarti menerima H0 atau hipotesis 0 yang berarti tidak ada pengaruh. Di sini saya mengambil studi kasus dari sebuah jurnal, yaitu penerapan model pembelajaran PJBL dalam pembelajaran mandiri. Nah, di sini judul penelitian saya adalah analisis penerapan model PJBL dalam peningkatan pembelajaran mandiri di PKBM Abdi Pertiwi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dapat diimplementasikan dalam konteks pembelajaran mandiri di lembaga pendidikan nonformal yaitu PKBM Abdi Pertiwi. Dalam studi kasus ini, penerapan PJBL dalam pembelajaran mandiri di PKBM Abdi Pertiwi tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar penerapan model pembelajaran tersebut, tapi juga untuk mengukur tingkat motivasi belajar sebelum dan sesudah penerapan serta menganalisis seberapa efektif sih model ini dalam meningkatkan pemahaman pembelajaran siswa. Nah, dalam konteks pembelajaran mandiri di PKBM ini tahapan-tahapannya akan disesuaikan agar peserta didik dapat mengerjakan proyek sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka. Tutor juga dapat berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi yang dibutuhkan. Untuk mengukur dampak dan penerapannya, penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana PJBL dapat diterapkan dalam pembelajaran mandiri di PKBM, serta dapat menjadi referensi untuk lembaga pendidikan nonformal lainnya. Lalu di sini ada data penelitian. Saya sudah mengambil data penelitian dari milik orang lain, namun angkanya saya ganti. Di sini terdapat 20 responden yang dihasilkan dari nilai ujian siswa.
Jadi nilai ujian sebelum PJBL itu nilai ujian siswa sebelum diterapkan metode PJBL di kelas. Nah, untuk yang sampingnya sesudah PJBL itu adalah nilai ujian sesudah diterapkan metode PJBL ini. Data yang sudah ada lalu diuji di JASP untuk melihat uji t-testnya di bagian pirate sample. Klik bagian pirate sample, lalu bagian sebelum dan sesudah ditaruh di variabel. Checklist bagian normality untuk menguji uji normalitas. Checklist bagian deskriptif, lalu tunggu sampai hasil datanya keluar. Berikut hasil data yang sudah diuji di JASP. Ini adalah interpretasi hasil data uji JASP, di mana uji normalitasnya menunjukkan p-value 0,45, yang berarti p-value-nya lebih besar daripada 0,05, yang berarti data terdistribusi secara normal. Maka bisa langsung dilanjutkan melakukan uji T, yaitu pirate sample. Karena kalau datanya tidak normal, maka ujinya akan berbeda lagi. Lalu di sini ada hasil dari uji pirate sample dari JASP yang menunjukkan p-value-nya adalah 0,01, yang berarti kurang dari 0,5. Artinya terdapat perbedaan signifikan dari nilai rata-rata siswa. Artinya nih, penerapan metode pembelajaran PJBL ternyata dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui materi yang sudah diajarkan. Nah, arti dari kurang dari 0,05 ini juga berarti kita menerima H1 atau hipotesis 1, yang berarti penelitian tersebut terdapat pengaruh antar dua kelompok, yaitu sebelum dan sesudah diterapkannya metode PJBL ini. Lalu di sini ada bagian deskriptifnya. Ternyata nilai rata-rata ujian itu juga meningkat dari angka 79 ke 83, yang berarti terdapat perbedaan signifikan. Nilai rata-rata siswa setelah ujian itu meningkat, yang berarti siswa lebih paham mengenai materi pembelajaran setelah diterapkannya metode PJBL ini. Lalu di sini ada bagian plots yang menunjukkan garisnya naik, menunjukkan beberapa siswa mengalami peningkatan nilai setelah menerima metode PJBL dalam pembelajaran mandiri. Jadi garisnya tuh naiknya cukup tinggi, artinya rata-rata siswa mengalami peningkatan pemahaman melalui nilai ujian mereka. Kesimpulan dari hasil uji JASP, pastinya kita mendapatkan kesimpulan bahwa hasil pirate sample t-test itu menunjukkan hasil p-value-nya kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model PJBL ini ternyata terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dalam konteks pendidikan non-formal. Hal ini juga menunjukkan bahwa H1 atau hipotesis 1 dapat diterima dan dengan nilai rata-rata ujian siswa yang meningkat dari angka 79 ke 83. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model PJBL tidak hanya meningkatkan hasil belajar secara nilai akademik, tapi juga bisa memperkuat proses pembelajaran yang bermakna, kolaboratif, dan berorientasi pada problem solving yang baik. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan selama masa penyusunan laporan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.